Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Bu Nur, Bu Rini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, hari ini kita akan melakukan praktik coaching ya. Kali ini saya akan berperan sebagai pengamat, Bu Nur sebagai coach, dan Bu Rini sebagai coach ya. Nah, sebelum Bu Nur melakukan coaching, saya akan menjelaskan dulu nih untuk rubrik penilaian yang saya akan observasi. Yang pertama, saya akan mengamati percakapan coaching berdasarkan alutsista. Saya akan melihat apakah sudah ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti ketika Bu Nur melakukan coaching dengan Bu Rini, semuanya nampak begitu ya Bu? Ya, baik Bu. Ya. Yang kedua nih, sebelum Ibu memulai percakapan, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Ibu berkaitan kompetensi seorang coach gitu ya. Seperti kita ketahui kan ada 3 kompetensi dari seorang coaching gitu ya, dari coaching gitu. Ada 3 yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bu, dalam percakapan kali ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, saya dalam sesi coaching kali ini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif. Berarti yang ingin spesifik saya observasi atau saya amati mungkin tadi ya, berarti mendengarkan aktif, Mendengarkan aktif Bu. Iya. Kalau begitu indikator dari ketercapaian kompetensi itu menurut Ibu tuh seperti apa? Kompetensi indikator dari ketercapaian kompetensi yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, antara lain yang pertama adalah ketika saya bisa mendengarkan dengan baik, saya bisa memunculkan gagasan dari Ibu Rini sebagai coach, sehingga saya bisa memandu beliau untuk menemukan solusi, karena itu adalah sebagai bentuk dari hasil dari saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Rini. Begitu. Jadi kali ini kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah mendengarkan aktif gitu ya. Jadi untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu untuk melakukan praktik coaching. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Rini. Bu Nur ada waktu nggak? Ada. Silakan masuk Bu Rini, silakan Ya, duduk. terima kasih ya Bu Nur ya. Bu Nur, saya mau cerita nih. Ya, ada apa Bu Rini? Ini ya, cerita tentang masalah saya nih, yang saya hadapi saat ini gitu ya. Oh begitu ya. Kalau boleh tahu nih Bu Rini, tujuan pastinya apa nih Bu Rini mau ketemu saya nih? Kayaknya penting banget nih Bu Rini ya. Iya sih betul ya Bu Nur ya. Jadi saya tuh bingung sebenarnya. Saya sedang ada masalah. Masalahnya tuh pekerjaan saya di sekolah kok makin kesini makin banyak. Bahkan waktu buat anak saya kan masih TK dulu ya, masih butuh perhatian penuh. Kemudian ini jadi karena pekerjaan di sekolah saya banyak, waktu buat anak tuh kok kayaknya tersita gitu. Baik. Kalau boleh saya tahu nih Bu Rini nih, secara rincinya gimana itu hal yang Bu Rini rasa menjadi kendala, boleh ceritakan secara inilah kepada saya kali ini. Iya, di sekolah tuh saya kemarin dapat tugas menjadi komite pembelajar. Kemudian ada tugas lagi menjadi tim pengembang pendidik dan tenaga pendidikan. Kemudian satu lagi nih, karena kita masuk bulan Ramadan, saya akhirnya ditugaskan menjadi panitia untuk kegiatan Ramadan tersebut. Nah, dari situ banyak sekali waktu yang tersita di sekolah. Akhirnya anak pun sampai mengeluh gitu, Bu, kapan sih saya diantarin lagi? Saya jadi bingung, aduh harus gimana ini gitu Bu. Baik, saya paham kondisi Bu Rini, saya sangat memahami. Ternyata memang kalau saya perhatikan nih beban kerja Bu Rini di sekolah luar biasa ya. Saya ngajar, menjadi komite pembelajaran, kemudian menjadi tim pengembang profesi pendidikan dan kependidikan ya Bu ya. Belum nanti jadi panitia-panitia yang lain, kegiatan-kegiatan yang di luar itu ya Bu Rini ya. Baik. Jadi begini Bu Rini, mohon maaf nih. Kan selama ini Bu Rini sudah melakukan banyak hal ya, dari mengajar dan melakukan memanage waktu yang sedemikian rupa itu. Kalau saya boleh tahu Bu Rini, rencana ke depan apa nih Bu Rini untuk menghadapi kendala yang Bu Rini hadapi tadi? Karena saya banyak ditugaskan untuk memegang gitu ya, komite pembelajar dan lainnya. Jadi kalau saya pegang sendiri saya repot ya Bu ya. Mungkin saya rencananya minta bantuan teman gitu buat handle beberapa pekerjaan. Ya misalnya
untuk berdiskusi lah minimal begitu. Iya, jadi ada perlu bantuan teman gitu Bu Rini. Kalau boleh saya tahu siapa yang akan Ibu libatkan? Dalam tim komite pembelajar itu ada 2 orang yang menjadi tambahan gitu ya, cadangan lah katakan. Mungkin di situ bisa saya minta bantuan pada teman-teman tersebut. Alasannya yang pertama mungkin mereka suka mengikuti juga begitu. Kemudian di tim pembelajar itu mereka sudah paham, nggak perlu saya jelasin dari awal lagi. Jadi bisa tuh kayaknya ya dimintai bantuan untuk masalah yang tadi salah satunya. Kalau yang lainnya untuk tim pengembang kan itu karena tim ya, jadi mungkin saya juga tidak bekerja sendiri. Ketika ada suatu waktu, mungkin saya juga bisa meminta bantuan tim itu, jadi saling meng-cover. Sedangkan untuk panitia Ramadan karena belum mulai ya Bu ya, dan saya rasa saya tidak sanggup, khawatir ada kendala di tengah jalan. Mungkin pahitnya ini saya mau minta mundur aja gitu, atau menjadi cadangan lah begitu, hanya bantu-bantu seadanya aja. Ya. Menurut Bu Rini siapa nih yang akan Ibu libatkan untuk bekerja sama atau berkoordinasi secara tim ya Bu ya, secara tim dengan Bu Rini? Kalau secara tim mungkin ada beberapa orang ya dalam komite pembelajar dan si pengembang itu kebetulan orangnya juga tidak berbeda. Yang salah satu yang akan saya ajak dan saya kira beliau kompeten begitu, mungkin Pak Anugrah ya. Pak Anugrah bisa, dan satu lagi Ibu Emda. Gitu. Mungkin 2 orang itu yang bisa saya minta bantuan. Pak Anugrah dengan Ibu Endar ya, yang akan Ibu libatkan gitu ya. Baik Bu Rini, karena ini ada pergeseran gitu ya Bu Rini ya, dari yang tadinya Bu Rini bekerja penuh di dalam 2 tim tadi gitu ya. Pada sesi selanjutnya Bu Rini akan lebih berkolaborasi dengan Pak Anugrah dan Bu Endar tadi ya Bu Rini ya. Baik. Kira-kira nih komitmen apa yang bisa Bu Rini pegang gitu agar pekerjaan itu tetap berjalan dengan baik dan hasilnya pun juga tetap baik gitu Bu Rini? Mungkin komitmen yang saya lakukan berarti saya harus bisa nih Bu mengatur dan mengatur pertemuan dulu mungkinnya dengan Pak Anugrah dan Bu Emda untuk ngobrol bareng, kemudian menyampaikan apa yang harus kami lakukan bersama-sama. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan komunikasi via WA, sehingga ada tugas apapun bisa dikoordinasikan dan bisa salah satu yang mengerjakan gitu. Jadi saya rasa sih dengan begitu waktu saya di sekolah pun agak berkurang gitu. Jadi saya bisa sekali-kali lah ya Bu ya, bisa jemput anak saya ke sekolah mungkin begitu. Baik, saya memahami apa yang Bu Rini rasakan pada saat ini ya Bu Rini ya. Kira-kira nih Ibu Rini kan perlu melakukan komunikasi dan koordinasi nih ya dengan Pak Anugrah dengan Bu Endar ya. Kapan kira-kira itu bisa dilakukan Bu Rini? Kalau untuk berkomunikasi itu mungkin 2 hari lagi ya, karena besok libur, maka lusa insya Allah saya akan hubungi mereka. Apa perlu melibatkan saya sebagai kepala sekolah atau cukup Bu Rini dengan Pak Endar dan dengan Pak Anugrah dan Bu Endar saja? Untuk sementara mungkin saya cukup berbicara dengan tim saya dulu ya, karena insya Allah mereka orangnya welcome juga. Namun apabila terjadi kendala lain, mungkin saya juga butuh bantuan Ibu Bu buat mencarikan mempertemukan begitu ya. Baik Bu Rini, yang menjadi permasalahan Bu Rini sudah saya pahami, kemudian juga Bu Rini sudah menemukan sendiri ya rencana apa nih yang akan saya lakukan, yang akan Bu Rini lakukan untuk menanggulangi masalah yang ada tersebut. Dan juga saya sudah mendengar komitmen dari Ibu, karena memang kebetulan 2 pekerjaan ini memang ada di bawah tanggung jawab Ibu ya Bu ya sebagai ketua tim. Selain itu, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Sepertinya cukup dulu Ibu, itu saja. Terima kasih ya atas waktunya. Baik, kalau begitu selamat bekerja Bu Rini ya. Mohon maaf saya terlalu banyak memberikan Bu Rini tanggung jawab, karena saya lihat memang Bu Rini adalah orang yang penuh tanggung jawab ketika diberi suatu pekerjaan, dan saya hanya bisa memberikan support positif untuk Bu Rini dan tim. Mudah-mudahan dengan adanya pergeseran sedikit tadi yang seperti Bu Rini sampaikan, dengan melibatkan Pak Anugrah dengan Bu Endar, kualitas pekerjaan itu tidak mengalami penurunan ya Bu Rini ya. Saya harap begitu ya Bu ya, dan mohon doanya juga supaya semuanya berjalan lancar dan tidak malah
menurunkan kualitas lah juga ya. Nah, iya, iya. Silakan Rini ya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas praktik coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Bu Rini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu hasil pengamatan saya terhadap praktik coaching yang sudah Ibu lakukan. Nah, menurut pengamatan saya, percakapan yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi alur tirtanya saya dengar sudah lengkap gitu ya. Tadi Ibu sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah juga mengidentifikasi masalah dari Bu Rini, kemudian menanyakan rencana apa yang akan dilakukan oleh Bu Rini, dan tanggung jawabnya juga sudah nampak gitu ya. Jadi semua sudah Ibu lakukan dengan baik. Nah, tadi di awal kan sebelum praktik coaching Ibu mengatakan bahwa Ibu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif begitu ya Bu. Nah, dan saya juga melihat hal tersebut sudah nampak karena Ibu sudah mampu begitu mendengarkan ya apa yang disampaikan Bu Rini, kemudian Ibu juga sudah menyediakan waktu, kemudian inti dari pertanyaan dari masalah yang disampaikan Bu Rini juga sudah Ibu sampaikan kembali begitu ya. Jadi sehingga Ibu kemudian bisa juga menuntun Bu Rini untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, pertanyaan untuk Ibu nih Bu ya, setelah melaksanakan coaching ini, apa yang menjadi indikator dari kompetensi yang Ibu sampaikan tadi? Indikatornya apa itu? Baik, terima kasih Bu. Tadi di awal sebelum saya melakukan coaching dengan Ibu Rini, saya mengatakan bahwa kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif ya Bu ya. Indikator dari ketercapaiannya adalah ketika saya bisa mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik, tidak melakukan pekerjaan yang lain, tidak terfokus pada hal yang lain. Saya mendengarkan apa yang Bu Rini sampaikan sehingga saya bisa mengambil intisari dari pembicaraan yang Bu Rini sampaikan kepada saya, sehingga di sesi itu saya bisa membantu Bu Rini mencari solusi Bu. Selain itu juga saya melemparkan pertanyaan-pertanyaan kembali kepada Bu Rini sebagai penguatan. Itu adalah sebagai hasil dari saya mendengar aktif Bu. Jika begini Bu, Ibu diberikan kesempatan untuk melakukan praktik coaching lagi. Nah, berdasarkan pengalaman yang sudah Ibu lakukan tadi dengan coaching dengan Bu Rini, nah kira-kira ke depan gitu ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Nah, ini nih Bu, yang agak susah nih Bu. Jujur aja saya juga susah nih Bu ya. Kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu sulit menurut saya Bu. Ya. Kenapa sulit? Terkadang saya nggak tahu batasannya, apakah itu pertanyaan itu berupa pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup Bu, gitu. Jadi saya memang seandainya diberikan kesempatan lagi untuk melakukan sesi coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya begitu. Jadi nanti kalau ke depan ada kesempatan lagi untuk melakukan coaching, berarti kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Nur itu adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Iya.